Ini salah. Paragraf pertama kamu ini mutar-mutar. Saya udah bilang, langsung ke inti masalah. Kamu ulang ini. Tapi Pak, kemarin Bapak bilang harus diperluas biar jelas. Ini saya udah ikuti saran Bapak loh. Saya nggak pernah bilang gitu. Ulang ini, jangan terlalu singkat. Kalau saya bilang begitu, berarti itu saya salah. Yang benar, ya sekarang ini. Kamu ikuti yang saya bilang hari ini. Monyet lah. Apa kamu bilang? Nggak ada Pak. Yaudah, kamu selesaikan cepat. Kamu cepat selesai kan? Iya Pak. Bakal selesai cepat sih kalau Bapak ngasih arahannya jelas. Oh, maju kamu ya. Bukan Bapak maksudnya. Maksud saya Bapak saya Pak. Tadi di rumah nggak ngasih arahan yang jelas waktu saya masak mie Pak. Ya udah Pak. Saya izin keluar ya Pak. Terima kasih Pak. Banyak kali maunya si Andrian itu. Yang terlalu singkat lah, yang kepanjangan lah, suka-sukanya. Gimana Mora? Udah bener bab 1-mu? Belum? Masih ada yang mau diperbaiki? Apa yang salah? Udahlah Lara, muak aku. Kenapa lah dia spamku? Masih mending kau bejir. Aku kayak mana? Udah rumah jauh, di PHP-in lagi. Tadi pagi ku tanya, katanya bakal ada di kampus jam 11 siang. Nah, ini ku tanya lagi, katanya dia lagi di luar kota. Ih, monyet memang. Gak mikir apa ongkos kita dari rumah ke sini berapa? Bukan deket. Santet mereka yuk. Gas lah, pening palaku. Tapi kalau minta tumbal, kau yang jadi tumbalnya ya, jangan aku. Dah, ayolah. Gimana punya Melani? Ada mau direvisi, tapi dikit kok. Kenapa lah nasibku sesuai dengan namaku? Kenapa sih Lara Mor? Gak jadi dateng dospemnya. Ya ampun Lara, masa karena dosenmu itu kau merasa nasibmu buruk? Banyak juga toh mahasiswa lain yang lebih parah dospemnya. Bener tuh, kalau nggak ganti aja namamu jadi Gembira. Apa bakal terjadi perubahan dalam hidupmu? Apa dengan nama Gembira itu jamin hidupmu penuh tawa? Coba Ki, ke Dukcapil, reset kehidupanmu. Bilanglah kau mau ubah atau upgrade versi bahagia. Udahlah yuk, katanya mau coba makanan di resto baru itu. Kayaknya udah banyak kali lah uangku keluar. Mana bab 1 aja pun belum kelar. Punya dospem pun gak ngotak. Lara, udahlah, asik ngeluh aja. Kok kira kami juga gak capek apa? Ini entah udah keberapa kalinya aku revisi. Iya Lara, kita tiga kan juga selalu bareng-bareng. Iya, tapi takutnya nanti kalian udah pada selesai, aku belum. Ongkos PP ke kampus aja udah 20.000. Belum lagi biaya-biaya lain. Kalau aku pikirin sih, kayaknya lebih hemat gak sih kalau kita cari rumah sewa gitu? Nah, iya, ibu aku juga nyuruh nyarani gitu. Katanya sih kasihan lihat aku karena udah begadang ngerjain skripsi. Kalau aku ngekos kan bakal lebih hemat waktu gak sih? Iya juga. Aku juga pengen ngerasain deh. Kayak ngekos gitu. Kayaknya seru tuh kalau kita tinggal bertiga. Ya udah, gaskan aja lah weh. Ayo kita cari sekarang. Loh, sabar Lara. Emang kau udah dikasih izin? Udah, aman itu. Kau lah nih? Aman sih, kan bareng kalian. Pasti diizinin sama mama aku. Yaudah, gas kita cari lah. Tapi kita ngekos atau ngontrak rumah? Sewa rumah aja, biar lebih seru. Kalau ngekos mah, rata-rata kamarnya untuk 2 orang. Kalau untuk kita 3 ya mana muat. Terus, kalau ngekos, ntar kita gak bisa bebas. Gak bisa bising sampai pagi. Mahal anjir kalau kita ngontrak rumah. Kita cari aja rumah kecil gitu, gak usah besar kali. Ya kalau emang gak ada, baru kita cari kosan. Iya sih, tapi yang terpenting jangan jauh dari kampus. Kan kita mau menghemat. Bentar. Kalau gak salah, kayaknya teman aku dari prodi teknik sipil pernah bilang sih kalau ada rumah kontrakan. Lumayan deket kampus lah.
Kayaknya 10 menit lebih lah kalau jalan kaki. Wih, deket tuh. Tapi emang belum ada penghuninya tuh. Nggak tahu juga. Berdoa aja lah, semoga aja belum ada. Bentar ya, aku coba chat aja dulu. Hai Mora. Lah, anjir, kebetulan kali. Baru mau ku chat kau. Ada apa? Gini nih, kami 3 tuh lagi nyari rumah kontrakan gitu. Nah, waktu itu kan, waktu kita jalan bareng ke kampus, terus kita nemuin brosur tentang info rumah kontrakan gitu. Terus kan kau cerita sama aku kalau sepupumu pernah tinggal di rumah kontrakan yang itu kan. Rumah itu kan gak jauh dari kampus kita ya kan? Iya, emang kalian mau tinggal di sana? Kalau kalian lagi pengen cari rumah sewa atau kos-kosan, mending cari di tempat lain aja dulu. Emang kenapa? Sepupu aku tuh pernah tinggal di situ, tapi gak sampai 1 bulan karena gak sanggup sama hal-halannya di rumah itu. Aneh gimana Dina? Aku denger-denger sih, rata-rata penghuni di situ gak betah tinggal di sana. Rata-rata sih cuman sebulan. Dan sepupu aku juga pernah tinggal di situ, kayak yang aku ceritain ke kau, Mora. Tapi aku gak ceritain tentang hal aneh di situ ke kau. Sepupu aku sendiri ngalamin hal yang aneh di situ. Makanya gak sampai 1 bulan dia dan teman-temannya pindah dari situ. Jangan nakut-nakuti kita deh Dina. Beneran loh ini, rata-rata alasan penghuni rumah itu pindah karena gak nyaman. Gak nyaman? Maksudnya gak nyaman karena apa dulu nih? Aku gak tahu pastinya gimana. Tapi katanya kalau malam tuh kayak ada yang tinggal di sana selain mereka. Ya elah, kalau selagi kita bagus, pasti gak bakal diganggu kok. Iya, kami juga cuma anak kuliah. Mungkin aja itu perasaan mereka. Karena mungkin juga udah pernah denger isu-isu buruk kan tentang rumah itu. Jadi perasaannya aneh gitu. Tapi aku belum setuju ya weh. Kita lihat dulu secara langsung gimana keadaan rumahnya. Kalau kalian mau tetap tinggal di sana, ya terserah kalian. Kalian banyak berdoa aja di sana. Alamat rumah itu di mana ya Dina? Aku lupa. Aku juga nggak simpan brosur waktu itu. Oh iya, nanti aku share ke WA-mu ya. Oke, thanks ya infonya. Kayak rumah biasa aja. Ada pintu, ada jendela, kagak ada serem-seremnya kok. Iya, biasa aja nya. Iya, kita perlu cek ke dalam rumahnya juga kali. Ada apa? Kalian mau lihat rumah ini ya? Iya bu, buat disewa. Tapi cuma beberapa bulan aja bu. Kami lagi nyusun skripsi soalnya. Oh iya, boleh. Rumah ini memang lagi kosong. Tapi saya rutin di sini. Yang penting bagi saya rumah ini tetap terawat. Barang-barang saya juga masih banyak di dalam. Jadi kalau kalian mau tempati rumah ini, kalian bisa kok pakai barang-barang yang ada di rumah. Wih, enak dong kalau gitu bu. Jadi kami tinggal bawa pakaian aja. Oh iya bu, kalau boleh saya mau tanya sesuatu bu. Ya, boleh. Silakan. Rumah ini memang aman untuk ditinggali kan bu? Gak ada yang aneh-aneh kan? Rumah ini aman kok. Kalian jangan kemakan berita hoax ya. Setiap tempat ya pasti ada penunggunya. Yang penting kita bisa bersikap baik dan tidak mengganggu. Kalian mau lihat dulu ke dalam? Boleh bu.
Biasa aja toh lah nih rumahnya. Gak ada yang aneh gak sih? Sejauh ini sih nggak ada yang aneh. Jadi gimana Mora? Kalian lah mau nggak? Tanya dulu Gi harganya. Kalau emang murah, ya udah kita di sini aja biar nggak kelamaan nyari rumah. Kau setuju nggak Lani? Eh, aku ngikut aja lah. Ya udah, ayo kita tanya harganya. Di mana? Kalau boleh tahu per bulan berapa ya Bu? 2 juta. Waduh, nggak bisa kurang sedikit ya Bu? 有的 1,8. Kurang lagi kalau boleh Bu. 1,5 boleh nggak Bu? Biar 500.000 kami satu orang Bu. Ya udah. Ih, makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Kalian menempatinya kapan? Kayaknya besok Bu. Oh iya, kalian kuliah di mana? Itu Bu, di Universitas. Lani, kenapa berhenti? Woi, Lani. Mora, kayaknya Lani kesurupan. Jadi gimana nih? Bising kali pun kalian. Aku lagi doa loh tadi. Lah, kau dipanggil pun gak jawab. Kami pikir kau kesurupan. Iya, kau pun gak gonggong. Bilang kek, bentar ya we, aku mau doa. Atau ajak kami doa juga. Hujan, ayo masuk weh. Aku ke toilet dulu ya. Lani, buka laptop pun kau berdoa. Mor, tadi aku baru duduk di sini. Terus tiba-tiba ada suara bisikan. Pergi. Dia bilang gitu. Please Lalan, kita baru sampai di sini. Jangan buat ricuh deh. Itu tuh karena kau udah takut dari awal. Jadi pikiran negatifmu itu coba kau hilangi dulu deh, guys. Lah, kenapa sih kalian anjir? Kayak nengok setan kalian. Tegang amat tuh muka. Ini nih, si Lani katanya. Bentar, aku angkat telepon dulu ya. Mora, aku boleh bagi nomor Dina kawanmu itu nggak? Untuk apa? Aku mau nanya sesuatu sama dia. Astaga Lani, gak mau lah aku. Yang ada, nanti pikiran negatifmu makin menjadi-jadi. Tolonglah Mora. Udahlah Lani, kita baru sampai di sini. Kalau kau mau nanya Dina, melalui aku aja, biar aku jadi perantara kalian. Hempaskan pikiran jelekmu tentang rumah ini, Lan. Ingat kata Bu Kos, setiap tempat itu ada penghuninya. Ya, kalau kita nggak berbuat aneh-aneh, pasti nggak bakal diganggu. Ya justru itu. Aku mau nanya, apa penyebab sepupu Dina dan teman-temannya diganggu, Mor? Mor, kau lihat kan? Weh, aku keluar bentar ya. Mau jumpai temen aku, anak bimbingan dospemku juga. Oh iya, nanti aku tidur bareng kau ya Lani, biar nggak ketakutan kau. Yaudahlah, aku pergi dulu ya. Oke Lara, kalau ada apa-apa telepon aku aja. Kalian gak usah takut. Kan kalian punya Tuhan sih, ngapain takut? Lah, kalian kan kau juga punya Tuhan, Lara. Punyalah. Justru itu aku nggak takut. Yaudahlah, bye. Aku pergi dulu ya, weh. Udahlah nih, mungkin penghuni di sini tadi mau kenalan sama kita. Hai, udah ya Bu, Pak, kakak, abang, om, tante.
kakek nenek, siapapun yang di sini, jangan ganggu kita lagi ya. Kami nggak bakal macem-macem kok di sini. Oh iya, salam kenal juga. Nama saya Mora. Ini teman saya. Lani, Udah ya, kita beresin dulu baju-baju kita yang di koper. Malas basa-basi. Kalau abang serius, adik juga rius. Au abang au. Adik sayang abang. TF dulu 500. Mah. Lan, aku lapar lah. Kok nggak lapar kah? belum lapar sih. Tapi ya udahlah ya, kita pesan makanan aja. Coba tanya Lara, mau dibeliin juga nggak? Entahnya dia udah makan di luar, atau kalau nggak, kita titip sama dia aja makanan. Bentar lah, aku telepon ya. Gak aktif, Lan. Wah, yaudah, kita pesan aja deh di Gojek, Grab, Shopee, atau yang mana lah yang lebih murah. Pesen di rumah makan langganan kita aja yang dekat kampus itu, Mor. Oke, kau juga cek di HP-mu ya. Mana tahu ada promo di akunmu. Iya, Mor. Nih, 3 bungkus nasi pakai ayam 35.000. Udah, itu aja lah. Di aku mahal ongkirnya. Oke, 3 bungkus nih kan? Iya. Astaga Lara, tadi kami telepon gak kau angkat. Iya, HP ku habis baterai. Aku mandi dulu lah ya. Iya. Kayak ada bau tanah basah kan, Lan? Iya, Mur. Nah kan, Mur, mulai ada yang ganggu kita. Lani, kau kalau mau doa bilang kek. Lani, Lan, Miss Lani, kok suasananya jadi dingin ya? Lani, kau doa apa sih kok lama kali? Lani, kau kalau mau doa bilang kek. Lani. Siapa kamu? Aku sudah memberi tanda sejak awal. Rumah ini tidak menolak orang. Aku hanya tidak suka jika seseorang yang datang tidak sendiri. Tidak sendiri. Maksudnya apa? Ada yang menempel, tidak kelihatan, tapi baunya merusak. Murah, kok ngapain berdiri? Enggak. Ini aku mau bilang, GoFood kita udah mau deket. Ayolah, temani aku ambil ya. Ya, bentar ya Mur. Kepala aku sakit nih. Aku ketiduran ya di sini tadi. Iya, Lan. Saat Lara pergi, aku dan Lani baik-baik saja di rumah ini. Tidak ada gangguan, tidak ada hawa dingin sesak seperti ini. Tapi, kenapa sejak Lara datang, rumah ini jadi terasa aneh. Lani juga sampai kesurupan kayak tadi. Lara, kok nggak dimakan? Kau pucat kali loh. Iya Lan, aku cuma capek aja. Lara, tanganmu kenapa? Astaga Lara, ini luka kenapa? Kok sampai hitam begini, Lar? Ini tadi nggak sengaja kena pagar besi di depan.
karatan mungkin, makanya agak gelap warnanya. Nggak apa-apa kok Lan, santai aja. Pagar rumah ini nggak karatan kok, bahkan kayak baru dicat. Mungkin kena di tempat lain. Aku juga nggak sadar tadi pas jalan pulang. Oh iya, ini belinya tadi pakai uang siapa? Nanti aku kasih ya uangnya. Pakai uang Mora tadi. Berapa Mor? Kita satu orang. Gak usah Lara, gak usah kalian ganti, gak apa-apa. Wih, makasih ya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lara? Sejak kapan dia berubah begini? Atau ini memang sifat aslinya yang gak pernah kami tahu? Tapi kalau dipikir lagi, yang kesurupan itu Lani. Lani yang tiba-tiba kesurupan dan bilang kalau dia gak suka ada orang baru yang bawa sesuatu. Apa mungkin Lani sebenarnya punya penjaga? Tapi setahu aku, kalau orang yang punya penjaga gak bakal kesurupan. Kemungkinan Lani, gangguan ini baru muncul pas Lara balik ke sini. Kemana dia malam-malam begini? Kenapa kau di sini, Mor? Aku haus. Iya, mau ke dapur ambil minum. Tadi skripsiku ada yang salah sedikit. Jadi pusing, kepalaku agak pusing. Mau minum tadi, Lar. Kau sendiri mau kemana, Lara? Kok rapi kali malam-malam gini? Aku mau pergi sebentar ya, Mor. Ada urusan. Urusan apa? Ini udah jam 1 pagi, Lara. Bahaya kalau keluar sendiri. Itu, aku mau ngerjain skripsi di tempat teman aku yang lain. Ada data yang tertinggal di sana. Kita semua di sini mau kerjain bareng-bareng. Jadi, kalau dia perlu sesuatu, seharusnya dia bisa tanya ke kami. Gak apa-apa, Mor. Aku tadi juga udah nelpon teman aku. Aku tadi nanya, aku boleh nggak ke rumahnya nginap sekalian ambil data? Ntar, aku berangkat ke kampus dari rumah teman aku ya. Yaudah, Mor, mumpung ada kau tutup pintu rumah ya. Aku tadi segan mau bangunin kalian. Rencananya, aku mau kunci pintu dari luar. Terus, kuncinya aku masukin ke rumah dari jendela. Tapi, kan ada kau. Yaudahlah ya, kau yang kunci. Aku pergi dulu ya, Mor. Lani, bangun Lani, bangun. Gawat, Lan. Aduh, ada apa sih, Mor? Masih malam begini, aku masih pusing juga loh. Lara keluar, Lan. Jam 1 pagi gini dia pergi, Lan. Katanya dia mau pergi ngerjain skripsi ke tempat temennya. Alasannya gak masuk akal, Lan. Dia pergi sendiri malam-malam gini. Kok gak salah lihat? Iya, Lan. Dia juga tiba-tiba udah ada di depan muka aku pas aku sembunyi waktu dia mau buka pintu depan rumah. Aku curiga, Lan. Apa jangan-jangan hantu yang masuk ke tubuhmu tadi bener ya? Hantu? Aku kesurupan maksudmu? Iya, Lan. Waktu Lara pulang, kayak ada bau tanah basah kan, Lan? Iya, Mur. Lani, kau kalau mau doa bilang kek. Lani, kau kalau mau doa bilang kek. Lani. Siapa kamu? Aku sudah memberi tanda sejak awal. Rumah ini tidak menolak orang.
Aku hanya tidak suka jika seseorang yang datang tidak sendiri. Tidak sendiri. Maksudnya apa? Ada yang menempel, tidak kelihatan, tapi baunya merusak. Jadi kita harus gimana, Mor? Aku juga gak percaya kalau dari antara kita ada pegangan atau semacamnya. Atau bisa jadi kan ada orang lain yang nanam sesuatu di rumah ini waktu sebelum kita pindah ke sini. Kita gak boleh langsung curigai Lara kayak gini, Mor. Apalagi Lara teman kita. Woi, tegang amat mukanya. Bab berapa emang yang bikin stres? Oh iya, aku mau cerita sama kalian tentang abang sepupu aku sama temen-temennya yang tinggal di rumah itu. Katanya sih mereka diganggu karena ada sesuatu. Bahkan teman abang sepupu aku sampai masuk rumah sakit. Ternyata teman abang aku itu pakai susu. Katanya sih mau ngejar cewek idaman. Malah jadi petaka. Ada-ada aja ya zaman sekarang. Kayak gak ada cara lain buat deketin cewek. Tapi kalian di rumah itu sekarang aman kan? Kalau di antara kalian gak ada yang main gitu-gituan atau buat hal semacam itu, harusnya sih aman. Gak bakal diganggu sama sekali. Setahu aku tuh, setan itu cuman nempel kalau ada pemancingnya. Kok diem aja sih, weh? Aman kan? Aman aja kok kita di sana. Lan, panas kau gak turun-turun loh. Tanganmu dingin kali lagi. Dan kenapa bau keringatmu kayak bau tanah basah juga ya, Lan? Kita pulang aja ya. Padahal tadi siang kau udah baikan loh, Lan. Tapi kenapa malam harinya kondisimu kayak makin parah? Mor, aku susah napas, Mor. Samur, kayak ada yang duduk di dada aku, Mor. Ani, aku yakin kali ini karena Lara. Lihat aja, malam gini dia belum balik. Kita nggak tahu dia kemana. Tapi kalau itu Lara, kenapa dia tega sama kita? Percuma dikompres, Mor. Lara, apa maksudmu? Kalian hidup enak, orang tua lengkap, hidup kalian itu berkecukupan. Kalian tahu gak rasanya pulang ke rumah, lihat ibu sendiri di rumah sakit terbaring sekarat dan perlu banyak biaya untuk pengobatan. Dunia ini emang gak adil, Mor. Ayahku pergi, ninggali kami demi perempuan lain. Aku yang ngurus ibu, aku yang mikir adikku. Aku capek, Mor. Ayahku janji bakal tetap kirim uang buat kami. Tapi apa? Dia gak pernah kirim uang sepersen pun. Gak pernah nanya ibu aku hidup atau mati. Tapi ayahku udah mati. Aku yang bikin dia mati lewat perantara. Nenek itu, dia tahu caranya. Dia kasih aku jalan keluar. Dan aku yang buat ayahku mati. Aku beri nyawanya kepada nenek itu. Dan sebagai gantinya, ibuku berhenti kritis. Lara, istighfar Lara. Sadar lah, itu dosa. Ingat Tuhan, Lara. Tuhan.
Tuhan. Waktu aku nangis tiap malam minta tolong, mana dia? Sekarang aku gak perlu siapa-siapa. Jadi Lani kayak gini karena ulah kaular. Minum dulu, Len. Gila kau, Lara. Kami salah apa samamu? Ibuku butuh kesembuhan total. Aku juga butuh kekayaan. Aku ada salah apa samamu, Lar? Lar, kita kesini buat selesai skripsi bareng-bareng. Kita baru 2 hari tinggal di rumah ini, Lara. Tapi kau gak pernah kerjain skripsimu di rumah ini bareng kita. Jangan-jangan kau keluar rumah buat ritual aneh kan? Atau kau berdoa bareng setan? Kami gak pernah ngelakuin apa-apa ke keluargamu, Lara. Tapi kalian punya apa yang aku butuhin. Jadi ini semua rencana kau kan? Kau sengaja buat kami tinggal bareng samamu kan? Gila kau, Lara. Kami ini udah anggap kau kayak saudara kami sendiri, Lara. Aku mau pulang, Mur. Kau bukan lagi Lara yang kami kenal. Ini salah, Lara. Semua yang kau lakuin ini salah. Tidak ada yang salah. Kalian tidak salah. Aku juga tidak salah. Aku hanya berusaha dan terpaksa melakukan ini semua untuk kebahagiaan. Cukup. Aku mau bawa Lani pergi dari sini. Pergi aja, Mor. Aku gak perlu cegah kalian. Capek. Ini, lihat nih. Ini punya Lani. Dan ini punya Mora. Setelah Lani, giliran Mora. Kalian itu udah di tangan aku. Kemanapun kalian pergi, kalian bakal mati. Maafkan aku ya. Sebagai teman yang baik, kalian harus ikhlas membantu aku ya. Gila kau, Lara. Halo, Din. Aku boleh minta tolong gak? Kenapa, War? Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Waktunya, Lara. Bakar itu dan baca mantranya. Setelah itu, roh ibumu akan terikat pada kesehatan dan hartamu akan melimpah. Ibu meninggal. Mungkin kau bilang ibu aku akan bertahan sampai 3 bulan setelah aku mengorbankan ayahku. Tapi kenapa ibuku pergi? Aku udah melakukan ritual yang sebelumnya kau minta aku lakukan. Jangan peduliin itu. Cepat bakar dan baca mantranya. Setidaknya setelah kepergian ibumu, kau bisa kaya raya. Loh, kau bilang tadi ritual ini dilakukan untuk memperpanjang umur nenek sesepuh. Shh, diam. Kau ini bodoh sekali. Jangan dengarkan dia. Itu tidak benar. Lakukan cepat. Ini waktu yang baik. Ayo, cepat pergi. Atau kita akan terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Ayo, kita pergi dari sini. Maafin aku, Lan. Mor.
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hani, alhamdulillah. Selamat pagi pemirsa. Pada dini hari ini telah terjadi kebakaran di sebuah gudang tua yang berada di kawasan pinggiran kota. Dalam peristiwa tersebut, 2 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini, identitas kedua jenazah tersebut belum dapat dipastikan secara menyeluruh. Petugas kepolisian menyatakan bahwa kondisi lokasi yang hampir hangus total membuat identifikasi visual tidak memungkinkan dilakukan. Namun demikian, tim penyelidik menemukan sebuah tas ransel yang hangus sebagian di dekat pintu masuk gudang. Di dalam tas tersebut ditemukan sisa kartu identitas serta buku catatan skripsi atas nama seorang mahasiswa dari Universitas Uhuy. Selain keterangan dari pihak kepolisian, di lokasi ini juga hadir salah satu seorang adik korban yang memiliki dugaan bahwa kakaknya sempat berada di gudang ini. Sejak kapan kamu mulai menduga kakakmu berada di tempat ini? Saya tahu kakak saya gabung dengan sekte mereka. Baru 2 atau 3 hari, kakak saya tinggal bareng teman-temannya. Dia bilang dia ingin lebih dekat untuk ke tempat ini. Jadi komunikasi antara kalian masih berjalan? Iya, dia masih balas chat aku. Malam itu juga sempat bilang dia mau ke gudang ini. Apakah kakakmu sempat bercerita soal kegiatan di tempat ini? Dia bilang di sini untuk kumpul dan doa bareng kelompoknya. Saya sebenarnya takut. Saya tahu dia gabung ke kelompok ini sejak saat ibu sakit. Apakah kamu sempat mencoba melarang? Sering, tapi kakak saya mudah marah sejak ibu sakit. Kalau saya ikut campur, kakak bakal marah besar dan memukul saya. Terakhir kali kamu menghubunginya kapan? Jam 5 pagi tadi, saya baru chat kakak saya dan memberitahukan kalau ibu sudah pergi. Setelah itu, tidak ada balasan dari kakak. Saya hubungin juga tidak bisa. Oh, baik. Terima kasih sudah bersedia berbagi di tengah situasi yang sangat sulit ini. Semoga kamu dan keluarga diberi kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini ya. Aku gak nyangka, Mor. Kita baru 3 hari tinggal bareng di rumah itu buat kerjain skripsi. Tapi baru beberapa hari, banyak hal-hal tak terduga yang bisa terjadi. Gelap mata bisa bikin orang kehilangan arah. Lara takut kehilangan ibunya. Dia frustasi soal biaya. Bahkan dia juga udah gak percaya sama Tuhan lagi. Mungkin itu yang buat dia lari ke tempat gelap kayak gitu. Dia pikir itu solusi. Padahal itu semua adalah jalan sesat yang dia pilih. Benar, Tante. Alhamdulillah kita masih dilindungi. Rahasia Lara biarlah ikut terkubur di tempat itu. Sekarang kita harus kuat buat jalani hidup kita. Makasih ya, Mor. Makasih udah waspada dan jagain aku selama kita di sana. Kalau nggak ada kau, mungkin aku nggak bisa kumpul lagi bareng keluarga aku dan kau, Mor.